Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pada pagi yang cerah dan berbahagia ini, saya dari ruang studio Fakultas Kedokteran, karena setelah ini akan melakukan angkat sumpah kepada dokter-dokter muda. Karena itu saya bersama dengan Wakil Rektor 1, Dr. Endang, dan Bapak Ibu Dekan di Fakultas Kedokteran akan menyampaikan beberapa hal terhadap Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sekaligus. Seminar nasional ini penting bukan hanya eksistensi dari lembaga pengabdian dan penelitian UMG yang inovatif dan kreatif, membangun sebuah tradisi riset yang kita cita-citakan. 5 tahun yang lalu kita telah mencanangkan UMG akan menjadi universitas riset, dan memang itu tidak mudah karena UI saja 25 tahun yang lalu bercita-cita menjadi universitas riset, hingga saat ini belum mencapai sesuatu yang ideal. Universitas riset yang dikenal dalam sejarahnya di Eropa misalnya, sebuah universitas yang sudah tua, di mana mahasiswanya jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan dosennya. Jadi semua dosen adalah dosen riset, dan mereka bekerjasama dengan mahasiswa. Mahasiswa tentu gratis perkuliahannya, tetapi menjadi riset yang handal. Hasil riset itu tentu dijual kepada pabrikan, dijual kepada para pengusaha yang telah ditentukan oleh pemerintah, sehingga universitas mampu secara mandiri membiayai dirinya sendiri. Nah, ini adalah di universitas-universitas yang tua di negara-negara Eropa pada khususnya. Tradisi ini ditiru oleh Jepang misalnya, setelah bom atom diluncurkan di Nagasaki dan Hiroshima, di mana peradaban Jepang runtuh. Tentaranya, angkatan darat atau itunya dikuasai oleh Amerika. Lalu kemudian kaisarnya menugaskan para ilmuwan, para guru dan dosen untuk bisa membangun keilmuan, dan yang dilakukan oleh para guru-guru ini adalah melakukan riset. Hasil risetnya kemudian dijual kepada perusahaan-perusahaan, itulah jadi Sanyo, Sharp, Suzuki, Toyota, dan lain-lain. Sehingga universitas juga mandiri dan itu mendunia. Jadi melampaui apa yang terjadi di Eropa. Dan kemudian tahun 80-an diikuti oleh Korea Selatan. Korea Selatan yang sebagai negara yang sama posisinya dengan Indonesia, tapi mengandalkan universitasnya melakukan riset. Dan kemudian luar biasa Korea Selatan dengan paduan riset dari universitasnya. Diikuti oleh Taiwan misalnya, satu negeri Cina yang juga ingin merdeka dan juga melakukan riset-riset yang sangat inovatif. Indonesia, perguruan tinggi negeri belum sampai ke sana. Hasil-hasil riset belum memuaskan, dan kita hanya menjadi konsumen bagi hasil riset dunia, terutama negara-negara yang telah maju risetnya. Apa yang kita nikmati saat ini adalah hasil-hasil riset universitas. Maka secara ideal itulah yang disebut dengan universitas riset. UI, kemudian ITB belum mencapai ke arah sana. Apa yang menjadi masalah? Mungkin kebijakan-kebijakan yang terlampau sedikit biaya untuk riset. Saudara mungkin bisa mengetahui
seorang guru besar yang melakukan riset di Indonesia itu dibiayai oleh sebuah universitas miliaran. Sementara kita hibah bersaing hanya ratusan juta, itu pun bersama-sama. Dan itu juga susah sekali keuangannya, sehingga hasil riset kita itu tidak mempunyai applicated, tidak bisa digunakan di dunia industri. Hasil riset kita hanya untuk Scopus, hasil riset kita untuk kebaikan atau menambah performance dari perguruan tinggi, dan kemudian digunakan oleh resiternya untuk menjadi guru besar. Ini dilema. Karena itulah dilema ini diketahui oleh siapapun, termasuk kepala LPPN, Dr. Tri ini. Jadi betapa sangat sedikitnya hasil riset aplikasi. Mungkin Fakultas Teknik mempunyai tujuan ingin melakukan riset-riset aplikasi. Sementara yang lain belum. Semua riset dilakukan duduk di tempat, mempelajari asas-asas fundamental, dan itu tidak aplikasi, hanya menguatkan teori-teori yang sudah dikenal. Itulah problem besar, dan karena itu LPPM memasuki dunia ini, melakukan seminar nasional di bidang riset. Dan satunya lagi adalah seminar nasional yang digabung di bidang pengabdian masyarakat. Sejatinya hasil riset adalah bagian dalam pengabdian masyarakat, tidak bisa dipisahkan kedua ini. Dan hasil riset yang aplikatif itulah yang bisa dimanfaatkan dalam pengabdian masyarakat. Masih sedikit manfaatnya kepada masyarakat. Kita hanya berkisar di wilayah-wilayah yang sangat kecil-kecil, tidak yang besar. Dan karena itulah industri belum melirik hasil riset dari universitas. Apalagi masyarakat belum menikmati ini, dan kita hanya melihat, memandang hanya untuk kepentingan kenaikan pangkat, hanya untuk menyempurnakan penilaian untuk menjadi guru besar dan sebagainya. Tapi itu tentu itu yang bisa kita capai, dan mencapainya juga sangat sulit karena resiter dan pengabdian masyarakat orangnya itu saja. Di universitas yang mendapatkan hibah-hibah riset hanya itu, tidak lagi ada yang baru dan sebagainya. Ini persoalan. Karena itulah lembaga ini terus meningkatkan gairah agar setiap dosen melakukan riset. Riset mandiri sebetulnya juga tidak harus melalui hibah, tapi menulis buku. Karena buku adalah riset mandiri. Dengan demikian setiap dosen didorong untuk membuat buku. Buku itu bisa hasil elaborasi terkini mengenai skripsinya masa lalu, 15, 20, 30 tahun yang lalu skripsi telah dibuat dan diupdate, jadilah sebuah buku. Atau ketika magister, diupdate kemudian dengan hal-hal terkini yang mempunyai nilai empiris. Jadi bukan hanya normatif, tapi empiris, pengalaman terkini karena perubahan dunia, perubahan ilmu pengetahuan, jadilah hasil riset. Hasil riset mandiri, dibiayai oleh dirinya sendiri. Dan kemungkinan itu juga bisa dipublish di jurnal-jurnal. Sangat menyedihkan memang, tapi ya apa boleh buat. Kemudian hasil disertasi yang ditulis kembali secara aktual, jadi tidak secara ilmiah, secara aktual dengan fondasi keilmuan, itulah hasil riset. Jadi mudah bagi dosen yang tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan hibah-hibah itu, lalu kesempatan mempublish dirinya, mengayakan keilmuan dirinya untuk bagi kemajuan. Terima kasih atas para hadirin yang hadir. Tentu perhatian kita saat ini adalah pada riset dan abdimas. Dan itu juga meningkatkan kapasitas kita masing-masing, tentu juga untuk institusi, agar nilai dalam institusi mempunyai nilai yang baik di dalam akreditasi, baik lembaga maupun program studi. Dengan mengucapkan sama-sama basmalah, bismillahirrahmanirrahim, saya buka seminar nasional penelitian dan pengabdian masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.